Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali nih wawasan kunci dari buku Peter Thiel, Zero to One. Iya, betul. Khususnya bab yang, membawa kita kembali ke akhir tahun 90-an. Era yang penuh gejolak tapi juga optimisme gila-gilaan. Periode pesta seperti tahun 1999 itu ya? Tepat. Sumber kita kali ini kutipan langsung dari buku Thiel. Kita coba cari tahu pelajaran apa sih yang sering disalahpahami dari masa itu. Menarik. Thiel kan sering mulai dengan pertanyaan andalannya itu, kebenaran penting apa yang hanya sedikit orang setuju dengan Anda? Pertanyaan kontrarian itu. Iya, dan ini relevan banget sama era .com, masa di mana banyak keyakinan populer ternyata keliru ya. Banget. Anda mungkin ingat ya euforianya, tapi penting juga nih ingat apa yang terjadi sebelumnya. Awal 90-an itu kan isinya kecemasan ekonomi. Resesi, pesimisme. Betul. Cukup suram gitu sebelum akhirnya teknologi meledak. Tepat sekali, dan konteks pesimisme ini krusial banget. Ledakan.com itu kan yang benar-benar terasa mulai sekitar September 98. Iya. Itu muncul pas rasanya nggak ada harapan lain gitu. Ekonomi lama lagi seret. Terseok-seok ya. Si M tuh kan bikin panik. Oh ya, long-term capital management. Nah, jadi si ekonomi baru internet ini kayak satu-satunya jalan keluar gitu rasanya. Satu-satunya harapan. Mari kita bedah sedikit nih, kebijaksanaan yang katanya berlaku waktu booming itu. Misalnya, ya perusahaan teknologi dinilai bukan dari profit, Bukan. tapi dari page views. Page views, eyeballs, metrik-metrik aneh gitu ya. Aneh kalau sekarang. Terus rugi besar. Wah, itu dianggap investasi buat masa depan. Iya, bakar uang itu dianggap wajar. Contohnya PayPal deh. Awalnya mereka punya visi gede banget. Mau bikin mata uang internet baru. Ambisius sekali. Tapi produk pertamanya, transfer uang via Palm Pilot, itu gagal total. Gagal total. Katanya malah salah satu ide bisnis terburuk tahun 99. Nah, itu dia. Tapi justru kegagalan awal itu yang memaksa mereka, putar haluan ya. Pivot. Betul. Mereka ganti fokus ke pembayaran via email. Dan ternyata ini yang, viral. Jadi hoki juga ya? Bisa dibilang gitu. Tapi yang lebih cerdik lagi, tim PayPal sadar kalau pesta ini nggak bakal selamanya. Gelembung ini bakal pecah. Mereka bisa lihat itu ya? Kayaknya gitu. Makanya mereka gerak cepet banget cari pendanaan besar, $100 juta. Wow. Tepat sebelum pasar ambruk di Maret 2000. Mereka ngejar waktu banget itu. Dan benar saja. Pecah kan gelembungnya? Nasdaq jatuh dari puncaknya, berapa tadi? 5048 ya? Iya, Maret 2000. Itu momen krusial. Dan itu sering ditafsirkan sebagai, ya udah, optimisme teknologi 90-an itu salah. Cuma keserakahan aja. Dicap era keserakahan gila gitu ya? Jeli. Dihar alamnya kan harapan. Apa dampaknya setelah itu? Di Silicon Valley terutama. Dampaknya lahir dogma baru, semacam trauma kolektif gitu. Aturannya jadi kebalikannya. Gerak pelan aja, hati-hati. Ramping dan bertahap ya. Iya, bikin semuanya ramping bertahap. Jangan punya rencana kegedean. Fokus di produk aja, nggak usah mikir jualan agresif. Wah, beda banget sama era sebelumnya. Reaksi langsung terhadap kejatuhan pasar itu. Nah, disinilah Thiel yang ngalamin langsung kan bareng PayPal. Dia nawarin pelajaran yang justru berlawanan sama dogma pasca kehancuran itu. Kontrarian lagi dia. Selalu. Pertama, katanya, mending berani ambil risiko gede daripada main aman di hal-hal sepele. Kedua, rencana jelek itu lebih baik daripada nggak ada rencana sama sekali. Ini menarik. Jadi tetap perlu arah ya? Iya. Ketiga, pasar kompetitif itu ngancurin profit. Yang dicari itu monopoli. Jadi bagus banget, sampai nggak ada saingan. Bikin sesuatu yang unik ya. Zero to one itu kan intinya. Betul. Dan keempat, nah ini, penjualan itu sama pentingnya dengan produk. Nggak bisa cuma fokus bikin produk keren tapi nggak bisa jual. Ini sering dilupakan tech startup ya. Merasa produk bagus pasti laku sendiri. Padahal nggak gitu, kata Thiel. Ini benar-benar nantang pola pikir aman yang muncul setelah crash. Dan yang paling, mungkin inti pandangan Thiel yang beda itu gini. Meskipun puncak pasar Maret 2000 itu gila, dia juga melihatnya sebagai puncak kejelasan. Puncak kejelasan, gimana maksudnya? Kok bisa? Maksudnya, di tengah semua kegilaan itu, orang-orang sebenarnya punya visi jauh ke depan. Mereka sadar betul betapa banyak teknologi baru yang bernilai itu dibutuhkan di masa depan. Oh, jadi bukan cuma ikut-ikutan ya? Ada visi dasarnya? Menurut Thiel, ada. Dan mereka percaya diri bisa menciptakannya. Jadi,
gelembung itu bukan cuma soal serakah, tapi juga soal keyakinan pada potensi lompatan dari 0 ke 1. Menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Iya. Gagalnya lebih karena eksekusi banyak yang jelek, bukan visi dasarnya yang salah total. Wah, ini perspektif yang beda banget ya dari narasi umum pasca crash. Banget. Jadi, apa nih intisari yang bisa Anda ambil dari sini? Era akhir 90-an itu, dengan segala hiruk-pikuknya, ternyata pelajarannya nggak sesederhana itu ya? Nggak sesederhana jangan serakah atau jangan terlalu optimis. Betul. Memahami gimana delusi massa bisa barengan sama visi yang jernih, terus membedakan pelajaran aman, hasil trauma, sama pelajaran kontrarian dari pengalaman langsung, itu jadi penting banget ya. Krusial. Coba deh Anda renungkan ini. Gimana pemahaman soal momen unik ini, ledakan optimis diikuti skeptisis ekstrim, bisa ngaruh ke cara Anda lihat tren sekarang? Atau inovasi? Atau bahkan kalau Anda mau bangun sesuatu hari ini? Pertanyaan bagus. Adakah keyakinan populer sekarang yang mungkin mirip sama delusi page views dulu? Jangan-jangan kita terjebak asumsi yang salah juga ya? Bisa jadi ya. Kita sering nggak sadar. Makanya penting untuk terus bertanya seperti Thiel tadi. Oke, sebagai penutup nih, coba pikirkan ini. Kalau era.com itu, ya, lepas dari gilanya, memang momen kejelasan soal betapa dibutuhkannya teknologi transformatif. Ya. Mungkinkah risiko terbesar kita hari ini justru bukan ngulangin gelembung itu, tapi malah terlalu terbelenggu sama skeptisisme berlebihan yang lahir setelahnya? Terlalu takut gagal mungkin ya? Iya. Apakah kita jadi terlalu takut buat mimpi besar? Terlalu takut ambil resiko buat bikin lompatan dari 0 ke 1 itu? Sesuatu untuk dipikirkan ya. Apakah kita jadi terlalu aman